Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Dan seperti biasa, di video-video pendek aku ini aku ingin membahas tentang berita dari dunia MotoGP dan berita-berita yang lagi rame. Sebenarnya mau bikin video itu sebenarnya dari kemarin ya teman-teman ya. Cuman karena kesibukan saya ya baru sempat hari ini membuat video teman-teman ya. Oke, untuk berita yang pertama aku ingin membahas tentang gimana sih peluang Martin untuk bisa mengunci gelar juara dunia 2024 dan bagaimana juga peluang Pecco untuk bisa mempertahankan gelar juara dunianya dari tangan Martin teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, langsung aja yang pertama adalah gimana caranya Martin bisa mengunci gelar juara dunia di balapan berikutnya teman-teman ya. Pertama, jika Martin ingin langsung mengunci gelar juara dunia di sprint race, maka Martin harus bisa finish pertama di sprint race teman-teman ya. Karena poin sampai balapan terakhir nanti dalam satu balapan adalah 37 poin teman-teman ya. Itu terdiri dari 12 poin dari sprint race dan 25 poin dari race utama teman-teman ya. Dan jika Martin pengen langsung mengunci gelar juara dunianya, dia harus finish pertama atau juara di sprint race teman-teman ya. Dengan Martin bisa juara di sprint race, otomatis poin Martin bertambah 12 poin teman-teman ya. Dan walaupun Bagnaia atau Pecco Bagnaia finish kedua, itu tidak akan merubah apapun teman-teman ya. Jika Pecco finish kedua, otomatis Pecco dapat 9 poin teman-teman ya. Dan itu udah cukup buat Martin untuk mengunci gelar juara dunia teman-teman ya. Karena kalau Pecco finish kedua dan Martin finish pertama di sprint race, otomatis gap jarak poin antara Martin dan Pecco adalah 15 poin teman-teman ya. Nah, sedangkan Martin cuma butuh 14 poin lagi di atas Pecco atau mengungguli Pecco, itu sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024 teman-teman ya. Nah, sekarang beban yang berat dipegang oleh Pecco teman-teman ya, karena tekanan dari tim dan sponsor teman-teman ya. Nah, terus gimana juga peluang Pecco Bagnaia untuk bisa mempertahankan gelar juara dunianya teman-teman ya. Walaupun peluang Pecco sangat kecil teman-teman ya, tapi tetap adalah peluangnya. Seandainya Martin jatuh atau crash, itu tetap ada teman-teman ya untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia. Dan seandainya di akhir seri nanti atau balapan terakhir nanti, ketika poin Martin dan Pecco Bagnaia sama, itu nanti yang juara dunia adalah Pecco Bagnaia teman-teman ya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Pecco bisa juara dunia dengan poin yang sama, atau jika poin terakhir di balapan terakhir poin mereka sama? Karena melihat dari banyaknya kemenangan pembalap teman-teman ya. Sejauh ini Martin mengoleksi 15 podium, termasuk 3 kemenangan di balapan Grand Prix teman-teman ya. Sementara Pecco Bagnaia mengoleksi kemenangan 14 podium, termasuk 10 kemenangan teman-teman ya. Ya, ini jumlah kemenangan yang tak lagi atau tak mungkin lagi dikejar Martin teman-teman ya. Makanya jika di akhir balapan nanti atau balapan terakhir poin mereka sama, maka yang keluar sebagai juara dunia adalah Pecco Bagnaia teman-teman ya. Dan jika Martin bisa mengunci atau bisa menang di sprint race, Martin sudah otomatis juara dunia teman-teman ya, karena poin Martin sudah tidak terkejar lagi oleh Pecco Bagnaia teman-teman ya. Sekarang tinggal kita tunggu aja gimana balapan terakhir nanti. Yang jelas balapan itu akan seru teman-teman ya. Karena apa? Martin dan Pecco sedang berebut titel juara dunia, walaupun peluang Pecco Bagnaia kecil. Terus yang kedua, Marc Marquez maksudnya sama Bastian ini sedang berebut posisi ketiga teman-teman ya. Makanya nanti bisa diprediksi balapan bakalan seru banget teman-teman ya. Dan itu tadi adalah prediksi siapa yang nanti akan
keluar sebagai juara dunia, teman-teman ya. Ada beberapa kemungkinan, teman-teman ya. Bisa Martin atau bisa Pecco Bagnaia, teman-teman ya. Dan mungkin jika teman-teman yang nonton video ini punya pendapat sendiri atau punya prediksi sendiri, boleh dong di-share di kolom komentar. Coret-coret di kolom komentar. Siapa nanti yang akan juara dunia dan alasannya apa? Buat teman-teman, mangga ya, silahkan. Coret-coret di kolom komentar. Dan ada satu lagi nih teman-teman ya. Pernyataan Martin. Ternyata Martin itu lebih khawatir atau lebih takut kalau yang nempel dia atau yang duel sama dia adalah seorang Marc Marquez, teman-teman ya, daripada Pecco Bagnaia, teman-teman ya. Ini pernyataan langsung dari Martinnya, teman-teman ya. Saat Martin ditanya siapa pembalap yang membuat dia takut saat berduel, Martin menjawab, saat ada Marquez di belakang saya takut setengah mati. Itu kata Martin ya, teman-teman ya, yang dilansir dari bolasport.com. Dan ada satu lagi kabar dari Andrea Iannone yang kemarin jadi pembalap pengganti buat De Gea. Bagaimana komentar seorang Andrea Iannone ketika membawa MotoGP era modern atau era sekarang dan membandingkan dengan MotoGP era dulu? Apa kata Andrea Iannone, teman-teman ya? Nah, pendapat Andrea Iannone nanti itu akan membuktikan bahwa mungkin kepada netizen yang suka membuli Marc Marquez ya, komentar Andrea Iannone ini nanti akan membuat pembuli Marc Marquez akan sedikit tercerahkan lah, atau sedikit paham lah kenapa Marc Marquez itu disebut baby alien dan punya talenta yang luar biasa dan adaptasi dengan motor yang luar biasa, teman-teman ya. Ini kata-kata Andrea Iannone, teman-teman ya. Saya kehilangan lebih banyak tenaga daripada ban, jadi saya sudah selesai. Ini sulit, lengan saya, bahu saya, semuanya. Tubuh bagian atas kelelahan semua, terang Iannone. Saya memiliki masalah di lengan ketika melakukan pengereman. Saya tidak punya kekuatan untuk tetap tegak, kata Iannone. Tidak mungkin untuk mengerem dengan intensitas yang baik. Dengan 100% kekuatan saya dan saya kehilangan banyak hal, semuanya pada titik pengereman. Jadi batasannya adalah saya sendiri, itu kata Andrea Iannone, teman-teman ya. Pernyataan Andrea Iannone tadi itu menggarisbawahi atau menerangkan bahwa betapa luar biasanya seorang Marc Marquez, teman-teman ya. Bisa dibilang Marc Marquez adalah pembalap veteran, teman-teman ya, pembalap lama, era MotoGP lama yang bisa beradaptasi dengan era MotoGP modern, teman-teman ya, yang terlalu banyak menguras tenaga, fisik, dan semuanya ya, teman-teman ya. Dan bisa dibilang cuma Marquez aja yang bisa beradaptasi dengan baik, teman-teman ya. Karena era MotoGP sekarang sama era MotoGP yang lalu atau yang dulu, kata Iannone sendiri sangat berbeda jauh, teman-teman ya, perbedaannya. Makanya nggak semua pembalap atau rider MotoGP atau khususnya rider MotoGP veteran atau yang lama itu bisa bersaing di era MotoGP sekarang, teman-teman ya. Karena perbedaannya sangat jauh, teman-teman ya. Apalagi seorang Marc Marquez habis dilanda atau setelah dilanda cedera parah, teman-teman ya. Dia bisa bangkit dan bisa kompetitif, bisa bersaing juga di barisan terdepan, teman-teman ya. Makanya menarik untuk disimak untuk musim 2025 gimana kiprah seorang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo atau tim pabrikan Ducati, teman-teman ya. Apakah pilihan Gigi tepat memilih Marc Marquez sebagai tandem Pecco, atau pilihan Gigi ini sebagai blunder karena telah membuang seorang Martin, teman-teman ya. Oke teman-teman, jika kalian punya pendapat atau opini, silahkan ya coret-coret di kolom komentar.
Kita share pengetahuan tentang dunia MotoGP, kita share tentang info MotoGP di kolom komentar teman-teman ya. Saling belajar teman-teman ya. Dan paling info terakhir tadi menutup video pendek ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman ya. Dan jika kalian tidak suka tinggal di skip aja. Oke teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.